Hati-hati, jangan asal upload video short kalau belum tahu cara yang benar. Bisa-bisa akun kamu kena spam. Ini sebelum saya praktekkan. Dan ini setelah saya dipraktekkan dengan trik yang benar. Halo, salam YouTuber pemula. Upload video short setiap hari, tapi penontonnya tetap nol. Hati-hati. Cara upload video, kamu mungkin kena tanda merah sama YouTube. Banyak orang mikir semakin banyak upload video bakal semakin ramai. Padahal kalau caranya salah, seperti asal tempel judul atau upload keseringan tanpa jeda, sistem YouTube justru bakal ngunci akun kamu. Yang ada video kamu jadi nggak bakal direkomendasikan atau nggak dikenali oleh algoritma. Biar kalian nggak rugi, gini, cara upload video yang benar saya akan contohkan. Saya akan sharing upload video short di situs desktop atau website Chrome. Atau bisa juga pakai PC. Kalau tak ada PC, bisa lewat handphone saja. Oke, kita buka saja aplikasi Chrome-nya. Silakan ketik saja dalam penelusuran yaitu YouTube Studio Desktop Login. Setelah sudah, di sini kita tekan saja di bagian YouTube Studio. Lalu tekan di bagian lanjutkan ke studio. Kita akan dibawakan ke halaman yaitu dashboard ya. Nah, inilah tampilan halaman dashboard channelnya seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita fokus di pojok sebelah kanan atas ada ikon kamera atau teks buat kita tekan. Lanjut tekan di bagian upload video. Silakan kalian upload videonya atau ambil salah satu video yang akan kalian upload. Di sini ada file, kita tekan, pilih di bagian file. Saya contohkan mau menggunakan dengan upload video yang kedua. Nah, nanti kalian akan diarahkan di bagian halaman seperti ini untuk mengisi formulir ataupun data. Nah, kenapa saya merekomendasikan upload video short pakai website Chrome? Nah, di sini saya suka banget karena yaitu sangat detail ya untuk semua fiturnya lengkap. Beda di aplikasi YouTube-nya langsung itu nggak lengkap fiturnya. Tapi kalau pakai website yaitu atau situs desktop di sini sangat lengkap. Nah, lanjut lagi di sini ada di bagian judul ya, di bagian judul video silakan kalian yaitu membuat judul yang spesifik ataupun yang benar-benar tepat dengan sesuai konten kalian. Silakan buatkan judul terlebih dahulu. Ketika kalian sudah membuat judul, di sini lanjut di bagian deskripsinya. Ceritakan video kalian di dalam deskripsi. Dan jangan lupa ya di bagian akhir di deskripsi, di situ tambahkan dengan hashtagnya. Nah, hashtag itu yang berawalan dari tanda pagar. Contoh, hashtag Matelentera, hashtag short, hashtag video short atau YouTube short. Seperti itu. Jadi silakan kalian buatkan terlebih dahulu hashtagnya. Hashtag itu sangatlah penting ya untuk mengelompokkan video-video yaitu golongan mana. Misalkan nih dari Matelentera. Ketika kalian menggunakan dengan hashtag Matelentera, ada orang menggunakan juga hashtag Matelentera. Nah, nanti akan dikelompokkan seperti itu. Jadi eh, videonya kita itu bisa terbawa trending juga gitu. Oke, lanjut lagi di sini di bagian thumbnail. Nah, untuk di bagian thumbnail, maka dari itu sebelum kalian upload video yaitu harus editing, gunakanlah thumbnail yang sebaik mungkin agar yaitu videonya kalian itu bikin penasaran sehingga orang itu bisa klik videonya kalian seperti itu. Nah, di bagian pilih dari video di sini kita tekan. Nah, ini adalah contohnya punya saya seperti ini ya. Pilih frame dari video Anda. Ada 3 titik atau 3 halaman ya. Nah, di sini saya sudah membuatnya kesalahan fatal kenapa video short bisa macet di angka 0 seperti itu. Oke. Ketika sudah di sini kita tinggal tekan selesai. Lanjut lagi di sini di bagian playlist. Nah, ketika kalian sudah membuat playlist, nanti akanlah tertampillah seperti ini. Dan misalkan kalian itu belum mempunyai dengan playlist, berarti kalian tinggal buat terlebih dahulu playlistnya. Nah, di sini saya akan memasukkan ke dalam playlist sesuai dari kontennya, yaitu short, story video short, Matelentera, tutorial video short, tutorial YouTube, trending short. Nah, ketika sudah di sini kita tinggal tekan selesai. Oke, lanjut lagi. Di sini kita tinggal tekan saja di bagian tampilkan lebih banyak dan yaitu pembatasan usia lanjutan kita tekan. Nah, ini penting juga ya di bagian audiens ini.
Nah, ketika kontennya kalian itu ada kandungan untuk anak-anak, berarti kalian pilih saja yang ya video ini dibuat untuk anak-anak. Tapi kalau misalkan murni videonya kalian itu tidak ada kandungan anak-anak, berarti kalian pilih yang bagian kedua. Ini jangan sampai tidak dicentang ataupun salah memilih. Oke, ketika sudah di sini kita tinggal gulir saja ke atas. Ada promosi berbayar. Nah, misalkan kalian itu mempunyai promosi berbayar atau endorsement, berarti kalian tinggal centang saja. Saya yaitu eh, tidak dicentang ya karena tidak ada endorsement. Kalau misalkan ada endorsement masuk, silakan saya tampung. Oke, lanjut lagi nih di bagian yaitu kemitraan brand. Nah, di sini atau penggunaan AI ya, atau penggunaan AI di sini kontennya kalian itu dibuat untuk dibuat dari AI atau tidak. Kalau misalkan buat dari AI berarti kalian itu mengakui yaitu ya. Kalau misalkan videonya kalian original tanpa ada kandungan AI berarti kalian pilih yang tidak seperti itu. Nah, berhubung videonya saya itu tidak ada kandungan AI, saya pilih di bagian yang tidak. Oke, lanjut di bagian kolaborasi. Nah, di bagian berkolaborasi di sini yaitu ketika kalian ingin berkolaborator atau berkolaborasi dengan channel orang lain, channel teman, atau sesama konten kreator, silakan ya kalian bisa untuk berkolaborasi. Nah, di sini saya kosongkan saja. Oke, lanjut di bagian segmen otomatis. Di sini saya izinkan segmen otomatis dan di bagian tempat unggulkan di sini saya pun dicentang. Di bagian konsep otomatis di sini saya pun dicentang saja. Nah, ini juga penting yaitu di bagian tag-nya. Silakan kalian yaitu membuat tag terlebih dahulu. Tag kata kunci video agar video kalian itu mudah diketemukan oleh audiens gitu. Nah, ini kurang tepat ya untuk tag-nya. Saya akan X saja, langsung saya akan tempel. Nah, ini untuk teksnya punya saya seperti ini sesuai dari konten videonya saya. Oke, lanjut lagi di bagian yaitu bahasa dan sertifikasi teks. Di sini saya gunakan dengan bahasa Indonesia dan di bagian sertifikasi teks di sini punya saya pilih di bagian kedua. Konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Oke, lanjut lagi. Di sini ada tanggal perekaman, kita tinggal tekan saja, yaitu tanggal sesuai ya dari sekarang. Misalkan tanggal sekarang berapa? Misalkan dari tanggal 17, berarti kita tanggal perekamannya tanggal 17. Untuk lokasi video nih, saya kosongkan saja atau abaikan. Di bagian penting juga lisensi dan atribusi. Di sini saya pilih saja lisensi YouTube standar. Nah, lanjut di bagian yaitu izinkan penyematan. Di sini kita tinggal centang atau checklist dan publikasikan ke feed. Di sini saya juga yaitu di checklist. Dan di bagian remix video short di sini saya mengizinkan siapapun yang meremix videonya saya tidak masalah. Tidak akan diklaim ya atau tidak akan diganggu sama saya. Silakan. Saya malah suka kalau misalkan ada yang meremix dengan konten atau videonya saya. Selagi yaitu mempunyai dengan kebaikan ya. Tapi kalau misalkan itu untuk tidak kebaikan saya tidak mengizinkan. Oke, lanjut di bagian kategorinya. Nah, kategori ini silakan kalian pilih ya. Banyak pilihan, ada dari berita dan politik, blog dan orang, cara gaya, film animasi, game, hewan dan peliharaan, dan ada hiburan, komedi dan lain-lain. Silakan kalian pilih. Nah, saya mencontohkan yaitu sesuai dari kontennya saya berarti cara dan kaya. Oke, lanjut di bagian komentar dan ranting saya mengaktifkan ya atau diaktifkan komentarnya. Dan moderasinya di sini saya juga gunakan untuk standar. Siapa yang dapat berkomentar saya yaitu siapa saja. Dan urutkan menurut yaitu saya teratas di sini untuk tunjukkan jumlah penonton yang menyukai ini. Berarti saya pilih atau centang. Nah, ini kesalahan ya. Biasanya teman-teman banyak yang nggak tahu nih. Kenapa punya saya munculnya T dan A? Nah, ini penyebabnya. Tunjukkan jumlah penonton yang menyukai video ini. Jadi kalau misalkan kalian itu di sini tidak di checklist, nanti akan timbullah di bagian tanda suka itu T dan A gitu. Jadi tidak bisa untuk menyukai gitu. Tapi kalau misalkan kalian itu menyetujui, berarti nanti tertulis di situ ada gambar ikon jempolnya. Seperti kalian nonton video ini, di like dulu videonya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Oke, lanjut lagi nih di bagian eh,
ini udah semua ya, ini udah semua. Nah, ketika sudah lengkap di sini kita yaitu tekan saja berikutnya. Nah, di bagian kesesuaian iklan ya, di sini kita wajib untuk mencentangnya ya. Ini ada beberapa poin-poinnya ya yang harus kita amati, kontennya kita itu sesuai nggak untuk keiklanan gitu. Ada bahasa tidak sopan, konten khusus dewasa, kekerasan, konten yang mengejutkan dan lain-lain. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Nah, di sini punya saya centang saja, tidak satupun di atas. Oke, ketika sudah centang di sini kita tinggal mengajukan yaitu kirim rantingnya. Pemberian ranting pada video Anda secara keseluruhan. Kita tinggal tekan kirim ranting seperti itu. Oke, setelah sudah di sini kita tinggal tekan yaitu berikutnya. Lanjut ya, di sini kita diarahkan di bagian yaitu elemen video. Nah, di bagian elemen video di sini ada video yang terkait. Silakan kalian akan mengaitkan videonya kalian apa tidak. Kalau misalkan mau dikaitkan, silakan kalian tinggal tekan di bagian tambahkan seperti ini. Dan misalkan kalian tidak mengaitkan, yaitu abaikan saja. Dan bagian subtitle, kalau misalkan mau menambahkan subtitle bahasa atau dari negara asing, silakan ditambahkan. Dan misalkan channel kalian sudah dimonetisasi, yaitu nanti akan juga tambahan fitur yaitu berikan tag pada produk, silakan dimanfaatkan. Tapi di sini saya kosongkan saja. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal tekan berikutnya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada pemeriksaan ya. Di bagian pemeriksaan di sini hak cipta yaitu punya konten videonya saya itu tidak ditemukan masalah. Di bagian kesesuaian untuk iklan di sini pun tidak ditemukan masalah. Jadi real kontennya saya itu layak untuk pengiklan dan tidak ada yaitu pelanggarannya. Oke, lanjut di sini tinggal tekan berikutnya ya. Dan di bagian fitur terakhir nih ada di bagian visibilitasnya. Nah, di bagian visibilitasnya di sini ada simpan atau publikasikan. Channel kalian, bukan channel ya, tapi maksudnya saya itu videonya kalian itu mau dipublikasikan apa tidak untuk di hari sekarang. Kalau misalkan mau, berarti kalian pilih yaitu secara publik. Siapa saja dapat menonton video Anda, berarti dipublikasikan. Tetapi kalau misalkan kalian mau edit-edit lagi atau mau tonton videonya kita sendiri, berarti kalian tidak publikkan dulu gitu. Tapi kalau misalkan toh kalian itu ingin dipublikkan secara dijadwalkan, berarti kalian tinggal tekan saja di bagian jadwalkan seperti itu. Oke, ketika sudah di sini, saya juga akan menjadwalkan untuk upload videonya ya. Karena di sini sudah larut malam, berarti saya itu akan dijadwalkan saja untuk upload videonya. Di tanggalnya kita paskan dulu, berarti tanggal besok ya, berarti tanggal 18. Itu. Dan untuk jamnya di sini kita atur saja yaitu sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya akan upload video shortnya saya itu sekitar jam yaitu 6 ya, jam 6 pagi. Nah, setelah sudah di sini ada yaitu dari khusus pelanggan ke publik. Nah, di sini saya kosongkan saja dari pribadi ke publik langsung. Jadi siapa saja yang bisa menonton videonya saya yaitu dari publik langsung. Misalkan kalian itu ingin jadi berlangganan yaitu di komoditas mata lentera, silakan juga bisa berlangganan di komoditas mata lentera. Yang penting harap keikhlasannya ya. Oke, setelah sudah di sini kita tinggal tekan saja dijadwalkan ya. Oke, kita lihat untuk fiturnya seperti apa. Nah, seperti ini tampilannya ya. Video dijadwalkan. Video Anda akan di-setel ke publik pada tanggal 18 Agustus 2026 pukul 6 pagi gitu. Nah, jadi kita tinggal tunggu saja yaitu videonya kita terupdate atau terpublikasikan di jam 6 pagi karena sudah dijadwalkan seperti itu. Nah, itulah cara upload video short yang benar melalui website atau situs desktopnya. Dan memang cara ini agak ribet ya, tetapi cara inilah yang bagus karena detail ya. Di sini banyak fitur-fitur yang harus kita isi. Jadi kalian sebagai konten kreator itu jangan malas. Apapun itu tujuannya, berarti kita pun kepengen cepet trending. Berarti kalian harus mengikuti yaitu persyaratan-persyaratan dasar, yaitu contoh yaitu mengisi tag SEO-nya kita isi atau mengisi dengan deskripsi, judul video,
Dan thumbnailnya juga kita harus mempublikasikan yang benar-benar memuaskan buat yaitu para penikmat atau konten kreator lainnya atau audiens ya kalau yang disebut seperti itu. Jadi nggak boleh kita salah-salah. Memang ada pasti banyak ya yang mengira, oh saya tanpa settingan yang berbelit-belit seperti itu bisa trending. Bisa, tapi buktikan kedepannya akan selalu bisa apa tidak seperti itu. Saya yakin sih kalau misalkan toh itu kalian menikmati seperti ini dengan cara yang awal, dari belajar dari pemula seperti ini, kedepannya pun akan disiplin dan kita hidup pun akan selalu tenang gitu, karena videonya kita itu layak untuk pengiklan dan videonya kita itu siap disajikan buat yaitu berjuta-juta audien ya yang nonton videonya kita nanti. Dan tetap semangat menjadi konten kreator, jangan sampai lelah, jangan sampai malas ya untuk membuat konten atau berkarya dan publikasikan. Apapun yaitu kejelekan, apapun karya kita akan publikasikan dan kita bangga. Yang penting itu karya kita sendiri. Salam sukses buat teman-teman kreator semuanya. Selamat berjuang. Bila mana informasi dan tutorial ini bermanfaat buat kalian, silahkan support dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan buat khususnya kalian yang ingin join di grup komunitas Mata Lentera, silahkan, saya juga sudah menyediakan link join ada di deskripsi video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di next videonya. Bye-bye.